jumlah amal ibadah sahabat yang kedua itu jaraknya langit dengan bumi, sangat jauh. Itu Rasulullah mengatakan, sahabat yang kedua ini, karena tidak disebutkan namanya, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dia berpuasa, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia beristighfar, dia bersedekah. Maka ketika diakumulasi amal ibadahnya, jumlah amal ibadahnya melebihi sahabatnya yang meninggal sebagai seorang syuhada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Momentum yang sangat berarti. Tidak ada di antara kita yang hadir di dalam masjid ini yang tidak berdosa. Boleh jadi saya yang berdiri di atas mimbar ini dosanya lebih banyak dibandingkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan itu bulan pertobatan. Maka semangat kita untuk mendapatkan surga, semangat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu harus bertahan. Sejak malam pertama kemarin, Masya Allah, masjid kita penuh, sampai kemudian malam ke-30 nantinya. Jangan sampai ya rekan-rekan mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semangat di 10 yang pertama, nanti hilang di 10 yang terakhir. Kalau kita merindukan surga, maka bulan puasa adalah bulan pertobatan. Ketika taubat kita diterima, kita akan bahagia dalam menjalani hidup ini. Rezeki kita bertambah kalau minimumnya dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Hud, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi ketika istighfar menghapuskan dosa-dosa kita, dan ingat bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Dosa kita itu diminimumkan oleh Allah, pahala di top up, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika istighfar kita tinggi, dosa kita minimum, pahala kita banyak, maka Allah mengatakan yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit yang menghidupkan. Hujan dari langit yang menghidupkan itu rezeki. Lalu kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banin, aku tambahkan harta dan aku tambahkan keturunan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang minimumnya dosa. Kalau puasa ini kan ingin menjadikan kita orang yang bertakwa, maka nanti di dalam soal talak Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu bukan tidak punya masalah, ada masalah tapi ada solusi untuk diselesaikan masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya ditambah bukan dari jalan yang dia sangka, tapi jalan yang tidak dia sangka. Ini banyak teman-teman profesinya dosen PNS, rezeki kemarin masuk ke dalam rekening, ting bunyi dia kan, masuk uang. Itu rezeki yang sudah disangka karena aspek pekerjaan yang kita lakukan. Bagi orang yang kemudian meminimumkan dosanya, pahalanya lebih banyak, maka Allah mudahkan rezekinya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Bapak Ibu, Fudail bin Iyad itu menambah amal ibadahnya, ya, artinya menjadi orang soleh, menjadi orang yang baik sepanjang masa, sepanjang usia, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Itu akan membuat kita bahagia bagi kita di dunia, tapi juga nanti bagi keturunan kita. Fudail bin Iyad mengatakan, aku tambahkan sholatku untuk menjaga anak-anakku supaya mereka selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, maka dilakukannya karena Allah. Adik-adik sekalian, kalau kita ibadah 10 malam yang pertama, lalu 10 malam kedua kita hilang, 10 malam ini kalau sekarang ini kan belum ada kedai kopi yang buka ya. 10 malam kedua itu sudah pada balik orang. Iman kita sudah mulai terganggu. Artinya terkadang pergi sholatnya bukan karena Allah, karena ingin ngopi pasca sholat. Jadi kita melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi orang yang menyembah Allah itu parsial, menyembah Allah karena musiman.
Ini musim ibadah, ibadah kita. Ketika nggak ada musimnya lagi, kita tidak beribadah. Jadi ibarat artis masuk bulan suci Ramadan pakai jilbab dia. Kenapa? Karena dia diundang untuk mengisi acara. Tapi ketika selesai Ramadan dia buka kembali. Kenapa? Show-nya udah habis. Nah, kita bukan artis. Maka menjadi orang yang soleh, yang meminimumkan dosa, memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan, Allah akan berikan dua. Ya, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Takkid yang Allah katakan, sungguh kami akan berikan hayatan thayyibah. Nanti dalam tafsir Ibnu Katsir hayatan thayyibah itu banyak. Yang pertama diberikan ketenangan, yang kedua diberikan rezeki, kemudian yang ketiga as-sa'adah, yang keempat nantinya di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan berikan dengan sebaik-baik pembalasan. Untuk itu Bapak Ibu para perindu surga, mari kita azamkan dari sekarang kita menjadi mereka yang bertobat di bulan suci Ramadan ini, meningkatkan amal ibadah sehingga pundi-pundi kebaikan kita semakin membaik, semakin banyak, dan insya Allah kehidupan kita pasca Ramadan itu akan kita lewati dengan mudah karena Allah meridhai kita semua. Kita berdoa dan bersyukur kepada Syekh Mahmud yang hadir di sini, yang menjadi fasilitator dari An-Nahyan Foundation, memberikan rezeki kepada kita semua untuk berbuka puasa. Saya secara pribadi cemburu kita ini menjadi konsumen kebaikan dari khalifah, diberikan buka puasa. Kita harus berpikir satu hari nanti kitalah yang akan memberikan buka puasa untuk saudara-saudara kita. Jangan lagi kita kemudian menjadi yang menerima, tapi kitalah yang memproduksi kebaikan itu. Kalau kita semua berpikir seperti itu, saya yakin Allah akan mudahkan usaha kita, Allah akan mudahkan upaya yang kita lakukan, menebar kebaikan dimanapun kita berada. Hananallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.